Keberadaan Majelis Mualaf Islam Indonesia di Kota Binjai dinilai memiliki peran penting dalam membina para mualaf. Karenanya penyuluh Kemenak Kota Binjai memberikan dukungan atas program-program yang direncanakan MMII. Demikian diungkapkan penyuluh Kemenak Kota Binjai, Wahyu Sri Hermanto, saat memberikan tausiah dalam pengajian rutin MMII di Rumah Quran Al-Hafiz, Jalan Kuini, lingkungan 5, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat, Rabu 10 November 2021. Menurut Wahyu, Kementerian Agama itu adalah sebuah lembaga pemerintah berkewajiban mengayomi dan melindungi para pemeluk agama, termasuk mereka yang baru memeluk agama Islam atau mualaf. Keberadaan MMII selama ini sudah melakukan pembinaan terhadap para mualaf yang sangat membantu program Kemenak Kota Binjai, utamanya bidang syariah dan penamas Tutur Wahyu. Ketua Umum MMII, Tihar Sitorus, mengatakan MMII terbentuk atas dasar keinginan dari para mualaf yang sudah mendapat hidayah atau mereka yang ingin menjadi seorang mualaf. Jadi keberadaan MMII ini sudah memiliki badan hukum serta SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dia menegaskan di pengajian MMII ini, para mualaf belajar agama Islam tanpa memandang etnis atau golongan. Saat ini MMII memiliki anggota lebih dari 300 kepala keluarga. Namun yang selalu aktif dalam pengajian rutin hanya 50 kepala keluarga. Tihar Sitorus juga menuturkan setiap mualaf berkewajiban untuk terus mencari ilmu sebagai upaya peningkatan kualitas keimanannya, dan para penyuluh Kemenak Kota Binjai wajib mengayomi dan melindungi para mualaf. Pengajian kita ini sifatnya hukum wajib ya Pak. Wajib. Karena belajar itu mulai buayan katanya sampai liang lahan. Jadi soal daya tangkap itu ya kita serahkan kepada Allah. Allah Maha Kuasa mencerdaskan kita, mempercepat kita menangkap, atau ada yang lambat, tidak jadi masalah. Semua itu aktivitas kita itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Yang kurang dan yang baik semua tercatat itu, tidak satu jarah pun yang tidak dicatat. Oleh sebab itu jangan kita tawar hati seberapa yang dapat kita serap. Yang penting kita rajin di samping silaturahmi di antara kita, karena sesudah kita dewasa atau sudah tua baru masuk Islam bukan kehendak kita. Itulah mahfud yang disuratkan kian sebelum kita lahir. Jadi kehendak Allah itu jangan kita lawan. Begitu adanya dibuat kita, ya kita terima, kita syukuri. Masih syukur kita dapat masuk Islam walaupun sudah tua. Jadi kalau sekarang ini barangkali sudah sampai kepada pendeta-pendeta zaman saya remaja dulu, berdering selalu hati mereka sama saya. Jadi saya terangkan. Jadi kalau dulu ibarat kalimat saya sudah membaca sampai koma, saya ingin tuntas sampai titik, saya bilang supaya sempurna kalimat yang saya baca. Jadi bagaimana Tuhan Yesus? Masih kau percaya katanya? Bukan hanya percaya, beriman bahwa dia adalah Rasulullah pada masa dia bersama umat. Jadi masih kau anggap Tuhan? Belajar kamu dulu apa arti Tuhan, apa arti Allah. Aku sudah duduk di persidangan Tuhan-Tuhan di London, di istana Buckingham itu di London. Di pintu masuk itu dibuat the house lodge, artinya rumah tempat persidangan Tuhan-Tuhan. Jadi saya tanya pembantu istana itu, ada banyak Tuhan di sini atau berapa? Banyak. Jadi kalian sembah? Tidak. Sedangkan Tuhan menyembah God, katanya, menyembah Allah. Jadi Tuhan itu
manusia seperti kita, cuma darah bangsawan, istilah Melayunya darah biru, keturunan raja. Jadi berdeting rasa di otakku, kenapa dikatakan Tuhan Yesus? Oh, Yesus itu atau Isa Al-Masih turunan Raja Daud, otomatis darah bangsawan. Nah, menurut ibunya Maria, pantas dia dikatakan Tuhan. Apakah kalau sudah darah biru itu otomatis Tuhan? Tidak. Harus banyak pengikutnya, diakui dia orang-orang yang bisa dipanuti, yang bisa diikuti. Jadi kalau di Jawa dikatakanlah itu Gusti. Gusti Abdurrahman disingkat menjadi Gus Dur. Gusti Mustafa dikatakan Gus Mus. Jadi kalau Gusti itu artinya Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Allah? Tahun 325 Masehi di dalam sejarah dunia sampai sekarang di kitab sejarah masih terpampang itu bahwa Tuhan Paus diangkat resmi menjadi Allah di bumi ini. Di General Konferensi di kota Nicea, Konsili Nicea namanya. Jadi ada 3 raja Eropa yang tidak mau mengakui keablahan Paus, dipancung di hadapan umum, termasuk Valentino dan Arins. Dulunya pada 325 Masehi itu 13 negara Eropa, 3 lah itu yang tetap bertahan beriman. Kalaupun kepalaku kau pancung karena kekuasaanmu, namun rohku tetap hidup. Aku beriman pada Allah Akbar, katanya. Pancung raja yang 3 itu, dileburlah negara yang 3 itu, tinggal 10 negara Eropa waktu itu. Jadi semua yang 10 ini sujud menyembah Tuhan Allah Akbar. Itulah Tuhan Allah. Tiars terus menambahkan, masa pandemi menuntut kita untuk selalu menjaga diri dengan melaksanakan protokol kesehatan. Masyarakat Kota Binjai jangan pernah mengabaikan protokol kesehatan. Di setiap kesempatan Ibu selalu mengatakan agar semua elemen masyarakat patuh dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Mari kita jaga jangan sampai terjadi kenaikan kasus COVID-19. SMTP Arifin Pohan. Iya. Kalau Tuhan ditanya, ini sudah ketularan dari si nomensen ini. Padahal